Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jalur Cinta Rofa bersama Gus Fuad Planet. Dan Mas Joni Arya Dinata, sastrawan. Gus, Ya. kita bicara tentang musik. Hmm. Kalau episode lalu kita bicara tentang musik inspirasi dari para ulama. Nah, sekarang kita bicara tentang esensi musik religius. Terutama dari segi nada. Kan nada, itu nada-nada tertentu itu bisa menghubungkan kita dengan sesuatu yang lebih tinggi. Misalnya begini ya. Jadi ada nada begini, yang setiap orang mendengar, itu agamanya apapun, itu merasa terenyuh. Nah, bahkan Oke. Saya pernah bilang itu lagu itu Islami. Nah, Ya, gini, kan jadi rame itu. bahkan kemudian nanti kita bicarakan. Iya. Bahkan MH Kiai Kanjeng kan kemudian mengaransemen ulang nada itu menjadi sholawat. Dan tidak masalah ternyata. Nah, yang penting di dalam musik itu kan bagaimana komposisi nadanya. Betul. Jadi ketika nada-nadanya itu memang religius, tanpa syair pun, itu kemudian mengingatkan kita kepada sesuatu yang lebih tinggi, yang lebih agung. Bahkan ketika kita menghayati dengan hening, itu bisa jadi kita meneteskan air mata. Betul. Nah, ini yang dalam situasi yang sekarang ini kok menurut saya kok tidak disadari ya. Artinya begini, ada lagu temanya sholawat, kemudian nada-nadanya bagus. Katakanlah yang nada lir-ilir misalnya, itu kan bagus itu. Untuk disolawatkan bagus. Sholatullah Salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah. Nah, dan seterusnya. itu kan meskipun itu kan Padahal itu lagu anak-anak ya. ya itu artinya nada-nadanya sederhana seperti halnya Malam Kudus yang kita contohkan itu. Nah, tetapi ketika entah musisinya atau entah saya kok agak heran ya, itu lagu sebagus itu kemudian dirusak oleh sholatullah tang 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 dung tang dung. Ya Allah. Itu jadi imaji saya yang awalnya merasa merinding itu kemudian bubar menjadi goyangan. Itu bagaimana? Jadi Sebagai seorang pemusik ya. Jadi begini Mas Joni, apa ya, musik religi itu kan ini ya seperti disampaikan Mas Joni itu. Kalau kita kalau lebih ekstrim lagi ya saya ekstrimkan lagi ya. Ya. Musik gereja itu kualitasnya lebih bagus daripada musik yang hari ini disebut Islami kan. Karena ya musik gereja itu digarap dengan benar, dengan komposisi yang serius. Kemudian dari segi apa itu pemilihan sound, pemilihan frekuensi itu pengaruh juga Mas Joni. Jadi begini, frekuensi tertentu itu bisa menyebabkan kita terharu. Ya. Nadanya sama, frekuensinya beda, itu akibatnya di perasaan berbeda. Bisa begitu. Kemudian selain komposisi itu frekuensi tadi berarti ya. Jadi sama-sama tang 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 kan gitu. Kalau frekuensinya membuat menangis bisa juga kan itu. Tapi saya memahaminya begini Mas Joni. Ada kalanya ekspresi kedekatan dengan Tuhan itu kan bermacam-macam gitu ya. Sayyidina Umar itu pernah juga bereaksi. Jadi ada orang apa itu Habasah gitu. Orang Habasah itu pada hari raya itu juga di masjid. Bayangkan di dalam masjid juga sambil ngabur bana ya, kira-kira mungkin kalau sekarang ya tang gitu. Iya. Itu Sayyidina Umar, "Oh, iya apa-apaan ini?" Sayyidina Umar mau bereaksi.
Karena Nabi itu nopo-nopo, biarin aja Mar, namanya juga orang sana, itu ekspresinya kayak begitu. Kamu nggak bisa menerima, tapi itu ekspresi kegembiraan dia, religiusnya itu seperti itu, kan gitu. Jadi, apalagi kalau kita berbicara musik dalam pengertian tradisi, musik pentatonik itu kan asalnya memang dari Islam. Ketika misalnya gitar, piano, macam-macam itu kan mulainya pada zaman Harun al-Rasyid ya di Irak itu ya. Tapi kemudian kan dikembangkan di Eropa dan sementara Islam tidak terlalu mengembangkan. Islam lebih orang Islam maksudku itu lebih tertarik mengembangkan musik-musik perkusi kan itu. Jadi kayak rebana kayak macam-macam karena mungkin alasannya ada alasan hukum yang terjadi perbedaan pendapat dan lain-lain gitu ya. Akibatnya sekarang kan ya terus terang aja memang musik Islami itu masih di dalam pergaulan musik modern secara umum, apalagi di dunia musik pop, musik religi Islam itu ya masih memprihatinkan. Jadi arahnya joget ya? Ya. Memang arahnya joget. Arah joget itu mungkin kaitannya begini Mas Joni. Jadi gini ya, religiusitas itu tadi saya sampaikan begini. Ada orang yang kesadarannya itu ketika terhubung dengan Tuhan itu masalah religius kan. Pada kelompok-kelompok tertentu ke peradaban pribadi mereka itu nggak sampai ke situ, jadi yang terjadi tang duk itu. Jadi ya mungkin saya itu nggak cocok, Mas Joni nggak cocok, tapi bagi mereka mungkin itulah cara mendekatkan diri pada Tuhan. Yang mungkin menurut nilai-nilai peradaban kita kok gini ya, aneh aja kita gitu, nggak masuk gitu ya. Tapi mungkin secara umum ya memang yang namanya religius itu ya harusnya yang membuat kita merinding dan seterusnya itu bukan asal-asalan gitu. Tapi gini, kalau lihat fenomena, katakanlah fenomena ambiar, sobat ambiar, yang fenomena naiknya Didi Kempot dan kawan-kawan itu kan musik yang bukan membuat merinding karena ada alunan gendang yang dinamis. Itu membuat kan syahwat gitu ya. Lebih ke syahwat gitu ya. Tapi mereka yang anehnya ya, mereka kok bisa menikmati goyangan itu kok sambil nangis ya? Apakah ini religius juga? Jangan-jangan religius yang tanda petik iya. Jadi begini ya, karena sekarang fenomenanya itu kalau dulu itu musik kan bisa diarahkan oleh label, oleh kritikus musik, seleranya itu bisa diaplikasikan lah. Kalau sekarang kan nggak demokratis sekali, semua orang bisa up ke media sosial. Nah yang terjadi kan ternyata kita baru menyadari bahwa masyarakat kita dari selera estetik musik, itu ya memang jenisnya mayoritas seperti itu, karena itulah yang diserap oleh masyarakat. Cuma begini Gus, kalau dalam katakanlah kalau itu anomali masyarakat Indonesia, misalnya kita lihat fenomena sobat ambiar. Itu kan memang karena liriknya itu kan dibantu oleh lirik yang memang membuat patah hati. Betul. Jadi sedahsyat apapun gendang gemuruh itu mereka hanyut dengan lirik. Betul. Liriknya. Betul. Nah, tetapi di dalam musik yang konon religius, bayangkanlah begini. Gus Fuad misalnya membayangkan sebagai nabi misalnya. Ini kita misalnya ya guyonan. Kemudian saya joget-joget, ya Nabi salam alaika ya Nabi. Kira-kira marah nggak? Ya saya kira enggak, Nabi nggak suka marah. Kira-kira seneng nggak? Kira-kira seneng nggak? Ya tertegun aja, iya gitu ya. Jadi gitu, tapi oh iya ini memang. Gimana? Memaklumi, tapi ya harusnya begini. Kalau Nabi itu nggak masalah. Cuma orangnya kan ya tega begitu. Kan ini bagi saya kan ini jadi serius loh. Iya. Saya membayangkan kalau saya seorang nabi kemudian nama agungku namaku disebut-sebut sambil dengan irama joget. Itu kan ya gimana ya? Ada satu ada satu kelompok sholawat gitu ya. Itu dulu ya jamaahnya puluhan ribu ya, nggak usah sebut namanya. Kalau cari tautan yang lain saya sebut namanya, kali ini nggak usah lah. Saya mendukung itu, tapi saya tidak bisa menghadiri.
Kenapa Nggak, begitu? begini Gus. Karena musiknya tidak. Kalau rebana itu berbeda loh. Ya. Berbeda. Artinya kan tepukannya memang ritmis. Itu tidak ada kesempatan untuk joget kok. Jadi bunyinya yang sangat ritmis itu itu ada sesuatu yang tetap ada sesuatu yang mistik yang membuat merinding, apalagi kalau disambut dengan sholawat banyak orang. Itu sama sekali tidak ada naluri untuk joget. Yang saya persoalkan adalah musik-musik pop yang dalam tanda petik labelnya adalah religius. Itu kan disetel di masjid-masjid, disetel di. Jadi gini Mas Joni, misalnya ada lagu Jarang Goyang, dan liriknya diganti sholat, kira-kira gimana kan gitu? Jarang goyang dengan semua seperti itu, karena saya berpikirnya begini, nada itu selalu berhubungan dengan lirik, lirik itu selalu berhubungan dengan nada. Lirik tidak bisa terlepas dari nada, nada tidak bisa terlepas dari lirik. Tiba-tiba misalnya lagu mesum aslinya diambil nadanya aja, diganti sholawat, kira masuk enggak kan? Tapi masalahnya begini Mas Joni, kalau dengan Rasulullah itu sih urusan gampang. Okay. Yang tadi cuma intermezzo saja. Ya, yang tidak enak itu gini loh. Ini kan ada batas-batas kesopanan, ada batas-batas kewajaran yang harusnya itu ya dijaga kan gitu loh. Tapi persoalannya begini, kita kan tidak bisa memaksa masyarakat karena memang peradaban. Sekali lagi ya, peradaban kebudayaan dalam dirinya, tingkat apresiasi musiknya ya baru segitu, ya gimana lagi kan gitu. Jadi ya kalau saya sih gimana ya, mungkin memang musik Indonesia itu arahnya akan ke situ. Nah, kalau Gus Fuad sendiri gimana? Kan selama ini kan juga berkecimpung di musik. Artinya proses penciptaan ketika melahirkan nada religius bersama liriknya itu bagaimana? Kalau sebenarnya begini, saya selalu percaya bahwa hasil dari sebuah karya seni itu tergantung motif aja, motif penciptaannya. Motif penciptaannya baik, luhur, sesuatu yang nanti pilihan jenis musiknya itu apakah jazz, apakah rock, apakah pop, apakah band koplo, apakah dangdut koplo, itu pasti dipengaruhi oleh ruh yang bernama motif itu. Jadi kan ada di dalam karya seni itu kan ada fisiknya, ada rohaninya kan. Sepanjang kita berproses kreatif itu berpegang teguh kepada sesuatu yang tinggi, yang luhur, yang mulia, bentuk musik apapun nanti itu pasti akan bisa didetek oleh pendengarnya kan. Tapi bahkan musik pakai rebana sekalipun, kalau apa itu motifnya itu ya serono, motifnya itu syahwat, ya akan tertangkap syahwat. Sama dengan misalnya kalau kita, karena Mas Joni sastrawan mungkin lebih mudahnya itu kalau dalam bidang puisi gitu. Puisi-puisi religius yang di situ menyebut nama Tuhan, nama Asmaul Husna. Kalau ditulis dengan semangat syahwat, itu kan pembacanya kan nanti jadi syahwat kan gitu. Tapi bahkan kita bercerita tentang pelacur, tentang sesuatu yang jorok dalam kesadaran penuh secara apa itu spiritual, maka pembacanya itu juga akan menangkapnya spiritualnya itu. Bentuk itu hanya mengikuti ruh kalau saya percaya begitu. Nah, fenomena ini kalau ditarik secara umum ya, musik Indonesia itu kita lihat lirik-lirik yang mereka ciptakan memang memprihatinkan. Jadi ada semacam krisis seniman musik untuk menggarap lirik. Betul. Jadi dari kualitas sastra juga enggak karu-karuan kan gitu. Dari segi apa konten yang disampaikan juga enggak karu-karuan kan itu. Tapi saya tidak pernah menyalahkan mereka. Saya menyalahkan yang para penguasa. Rakyat itu menderita, membuat lirik buruk, membuat lirik pesimis, menangis-nangis, menderita, kemudian sastranya konyol. Itu kan tanggung jawab penguasa. Loh kok bisa? Loh iya, mereka yang memimpin. Ekor itu hanya mengikuti kepala. Itu menunjukkan kepalanya kosong. Sehingga ekornya juga kosong. Jadi kalau saya itu rakyat nggak pernah salah lah, kan itu.
Karena begini ya, oh ini seleranya jelek, seleranya ini enak. Nah iya penguasanya berarti begitu. Nah itu, berarti begitu penguasanya. Kalau penguasanya baik, pasti rakyatnya baik. Gitu loh. Nah, rakyat nggak bisa ngapa-ngapain ya, diatur-atur ya. Yang ngatur, yang desain dong, yang keliru kan itu. Jadi ya kalau kualitas musik mau baik, liriknya mau baik, ya penguasanya baik dong kan gitu. Karena masih banyak penguasa yang tidak baik daripada yang baik. Ada yang baik ada, sangat baik ada. Tapi mayoritasnya kan seperti itu. Dan rakyat itu misalnya penderitaan dibuat goyang itu kan sebenarnya kayak semacam meledek penderitaan yang setiap hari harus mereka telan kan gitu. Jadi saya membacanya justru seperti itu Mas John. Saya kasihan sama rakyat. Itu kondisi rakyat itu tercermin dari pilihan lirik yang viral dan karya yang enggak amburadul itu viral. Saya kasihan mereka seperti itu. Dan kemudian ini akibat dari apa? Saya selalu melihat ada korelasinya. Iya jelas. Jadi pelampiasan itu. Iya pelampiasan. Itu kan pemberontakan. Ketidakberdayaan, ketidakterdidikan. Kalau rakyat nggak terdidik itu siapa yang salah? Bukankah negara itu berkewajiban memberikan pendidikan, berkewajiban mengarahkan, berkewajiban meningkatkan kualitas harkat hidup rakyatnya. Kalau rakyatnya itu harkat hidupnya ambyar, berarti selama ini nggak pernah diurus. Ini sudah 75 tahun merdeka loh. Ya kan itu masih ambyar kayak begini. Kan itu. Artinya fenomena musik secara umum yang amburadul itu, itu juga berpengaruh terhadap penciptaan musik-musik yang tanda kutip religius. Iya. Sangat. Karena mereka mengikuti pasar. Betul. Pasar jelas karena pasarnya kayak begini ya gimana lagi. Jadi kan begini, karya populer itu kan tolak ukurnya sebenarnya salah satu tolak ukurnya itu dinikmati banyak orang atau tidak karena namanya juga populer kan gitu. Saya bisa bikin karya yang misalnya saya seorang musisi, saya bisa bikin komposisi dengan lirik sebagus Beethoven, nggak ada yang dengerin ya terus gimana? Kan gitu. Buat apa itu? Nah, itu. Jadi kalau pilihan saya sih ya saya ikut terlibat di situ. Tetapi dengan mengajak untuk diskusi, untuk memikirkan motif yang lebih baik lagi kan gitu. Selagi kita menunggu penguasa kita jadi baik, jadi beres gitu. Saya pikir rakyat itu cerminan pemimpinnya kok. Gitu loh. Jadi kita nggak bisa menyalahkan rakyat itu. Yang kita salahkan pemimpinnya aja kan gitu. Memarahi rakyat itu nggak pas gitu loh. Dan kalau memarahi penguasa dapat pahala kok. Oke. Cukup Gus. Makanya jangan jadi presiden, jangan jadi menteri, jangan jadi gubernur, nanti saya marah-marahi kan itu. Baik, sahabat Jalur Cinta Rova, kita akan bertemu episode berikutnya tetap dengan Gus Fuad Claret.